Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Naurah Lukianata ya dengan NIM G0023-132 dari kelompok B5. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai anatomi dari dinding abdomen beserta lapisan-lapisannya, dan juga nanti saya juga akan menjelaskan tentang rektum dan anal. Oke, kalau begitu tanpa berlama-lama langsung saja kita ke topik yang pertama, yaitu dinding abdomen. Ini adalah gambaran dinding abdomen apabila dilihat dari sisi anterolateral. Ada 7 lapisan. Yang pertama kulit. Lalu yang kedua ada fascia superficialis yang terdiri dari 2 fascia, yaitu fascia Kemper yang merupakan lapisan lemak dan fascia scarpa yang merupakan lapisan membranosum. Lalu yang ketiga ada fascia profunda. Lalu yang keempat ada musculi et aponeurosis. Yang kelima ada fascia transversalis. Yang keenam ada fascia extraperitonealis, dan yang ketujuh ada peritoneum parietal. Oke, kita mulai bahas dari fascia superficialis dulu. Jadi pada pria, fascia superficialis ini akan berlanjut ke arah skrotum, membentuk suatu lapisan fascia khusus yang namanya adalah fascia dartos. Oke, lalu pada fascia scarpa nanti fascia tersebut akan di bagian inferiornya dia akan menyatu dengan regio femoralis membentuk fascia lata, dan juga nanti dia akan menyatu dengan regio perineum membentuk fascia coles. Begitu. Lanjut kita ke fascia profunda. Nah, fascia profunda ini merupakan lapisan jaringan yang tipis yang menutupi musculus di sini. Bisa dilihat kan, jadi di setiap muskulusnya itu di atasnya pasti ada fascia profunda yang menutupinya. Oke, selanjutnya kita lanjut ke nomor 4, yaitu musculi et aponeurosis. Nah, dia ini dibagi menjadi 2, ada vertical muscle dan ada flat muscle. Nah, untuk vertical muscle dia ini terdiri dari musculus oblique externus abdominis, lalu ada musculus oblique internus abdominis, dan ada musculus transversus abdominis. Nah, aponeurosis dari musculus oblique externus abdominis ini lebar menutupi bagian anterior dari dinding abdomen. Nanti aponeurosisnya itu dia akan terjalin ke tengah dan menebal, membentuk yang namanya linea alba. Yang tengah ini. Linea alba ini membentang dari processus xiphoideus sampai ke ini, symphysis pubis. Lalu pada batas inferiornya terbentuk yang namanya ligamentum inguinalis dextra et sinistra, yang mana aponeurosis ini berjalan dari sias atau spina iliaca anterior superior sampai ke tuberculum pubicum, melipat membentuk canalis inguinalis. Nah, selain ligamentum inguinalis ada juga namanya ligamentum lacunar yang bentuknya seperti bulan sabit, dan ligamentum pectinate. Oke, selanjutnya ada flat muscle. Nah, flat muscle ini terdiri dari 2 muskulus, yaitu musculus rectus abdominis yang ini, atau kalau dari depan ini yang sangat jelas ini, dan musculus pyramidalis yang kecil di bawah ini. Nah, itu. Begitu kawan. Nah, terus kita perlu tahu nih, ada yang namanya vagina musculi recti abdominis. Apa itu vagina musculi recti abdominis? Jadi
vagina musculi recti abdominis itu adalah sarung aponeurosis yang menutupi flat muscle alias musculus rectus abdominis dan musculus pyramidalis. Nah, dia ini terbentuk dari aponeurosis, musculus oblique externus abdominalis, musculus oblique internus abdominis, dan musculus transversus abdominis. Ini dia gambar dari ini. Nah, ya kan, bisa dilihat. Teng. Lalu di sini ada tabel mengenai masing-masing muskuli, ada origonya, lalu ada insersinya, ada persyarafannya, dan ada fungsinya. Nah, oke, lanjut saja kita ke lapisan yang kelima, yaitu musculus transversalis. Fascia transversalis. Yang ini. Oke, selanjutnya kita akan ke fascia extraperitonealis. Dia ini merupakan jaringan lemak. Jadi, fascia yang arahnya ke sisi anterior tubuh itu disebut dengan preperitoneal. Kalau fascia yang arahnya ke sisi posterior tubuh itu namanya retroperitoneal. Oke, setelah extraperitonealis kita akan membahas tentang peritoneum. Jadi, peritoneum itu dibagi menjadi dua. Ada peritoneum visceral, peritoneum parietal dulu, terus baru peritoneum visceral. Nah, jadi untuk peritoneum parietal itu merupakan lapisan yang melapisi bagian dalam dinding abdomen dan menjadi bagian dari dinding abdomen tersebut. Nah, sedangkan kalau yang peritoneum visceral ini dia lapisan peritoneum yang langsung melapisi organ visceral, baik yang hanya sebagian, yang bagian anteriornya saja disebut juga dengan retroperitoneal, organ retroperitoneal, maupun yang secara keseluruhan, yakni organ intraperitoneal. Begitu. Nah, jadi kedua lapisan peritoneum ini, ya ini akan membentuk suatu rongga yang namanya adalah cavum peritonei. Cavum peritonei. Nah, tapi seiring dengan perputaran saat embrional, jadinya cavum ini itu terpisah dan terbagi menjadi dua, yaitu cavum peritonei mayor atau greater sac yang warna biru muda ini, yang biru muda. Terus ada cavum peritonei minor atau namanya omental bursa, atau kita sebut juga dengan ya gitu, atau lesser sac yang warnanya lebih gelap. Nah, ada lubang yang menghubungkan antara dua cavum ini, namanya foramen epiploica winslowi, atau di sini namanya omental foramen. Ini nih lubangnya nih yang menghubungkan antara mereka berdua. Begitu. Oke, tadi sempat saya singgung mengenai organ retroperitoneal sama organ intraperitoneal. Jadi diulangi aja. Jadi organ retroperitoneal itu adalah organ yang tertutupi. Kalau retro itu dia tertutupi lapisan peritoneumnya cuman sebagian aja, alias bagian anteriornya aja. Tapi kalau intraperitoneal dia itu ditutupi
seluruhnya gitu. Nah, apa aja sih yang tergolong organ retroperitoneal? Jadi kita ada singkatan namanya ini Sedpacker. Mulai dari S yaitu suprarenal gland. A-nya adalah aorta. Terus D-nya itu adalah duodenum. Tapi kecuali yang superiornya. Terus P-nya adalah pankreas. Kecuali bagian kaudalnya. U-nya apa? U-nya adalah ureter. C-nya itu colon ascendens, ascendens. Terus K-nya kidney atau ginjal. E-nya esophagus. R-nya yang terakhir adalah rectum. Jadi intinya organ slide ini tuh berarti dia organ intraperitoneal. Misalkan duodenum part superior berarti dia intraperitoneal. Terus pankreas bagian kaudalnya itu dia berarti intraperitoneal. Kolon transversum, kolon sigmoideum seperti itu. Hepar, gaster. Oke, sudah. Nah, selanjutnya kita akan bergeser ke dinding abdomen yang bagian posterior. Mana ya? Oh ini, sini. Nah, kurang lebih dinding abdomen di bagian posterior ini mirip-mirip ya lapisannya. Cuman mungkin ada yang hilang, terus ada yang beda muskulusnya. Jadi oke, kita mulai aja. Yang pertama pastinya ada skin dong, ada skin. Terus yang kedua ada fascia superficialis dorsi. Yang ketiga ada muskulus. Nah, di sini tuh ada 4 lapisan muskulus. Yang pertama, lapisan pertama ada musculus latissimus dorsi. Mari kita cari. Latissimus dorsi. Mana ya? Kalau nggak ada, oke. Masa sih? Iya deh. Terus, nah di lapisan kedua sama ketiganya tuh sama, yaitu terdiri dari musculus multifidus, terus ada musculus interspinalis dan musculus obligus internus abdominalis. Oke, terus yang di lapisan keempat ini ada musculus quadratus lumborum. Musculus quadratus lumborum. Nih dia, musculus quadratus lumborum. Lalu ada musculus
iliopsoas, iliopsoas, iliopsoas. Terus ada musculus transversus abdominalis. Oke. Terus yang ke lapisan keempat ada fascia extraperitonealis. Nah, terus yang kelimanya ada peritoneum parietal. Ini apa? Nah, begitu. Terus di sini ya ada tabel-tabel mengenai muskulus-muskulusnya. Ada psoas mayor, ada iliacus. Jadi iliopsoas itu gabungan dari iliacus sama psoas mayor. Jadi namanya iliopsoas. Terus ada quadratus lumborum juga. Nah, oke. Setelah ini mungkin sekian pembahasan mengenai dinding abdomen beserta lapisannya. Selanjutnya kita akan berlanjut ke duplikator peritonei. Apa sih duplikator peritonei itu? Jadi ini ibaratkan kayak apa ya? Alat penggantung gitulah. Alat penggantung. Alat penggantung. Dia ini ada 3, ada mesenterium, ada omentum, sama ada ligamentum. Nah, di mesenterium, jadi mesenterium itu merupakan lipatan ganda yang dia itu menghubungkan jejunum dan ilium dengan dinding posterior abdomen. Di sini contohnya ada mesokolon transversum. Dia ini merupakan lipatan peritoneum yang menghubungkan kolon transversum dengan dinding posterior abdomen. Terus ada juga mesokolon sigmoideum. Dia ini menghubungkan antara kolon sigmoideum dengan dinding abdomen. Begitu. Terus selanjutnya ada omentum. Nah, omentum itu kan dibagi jadi 2, omentum maius sama omentum minus. Jadi sebenarnya ya mirip-mirip sih fungsinya. Gitu. Terus jadi di omentum maius ini terdapat 4 struktur yang menyusun. Nah, ada ligamentum gastrolienalis, itu berarti yang menghubungkan antara gaster dengan lien. Lalu ada ligamentum gastrocolica yang menghubungkan antara gaster dengan kolon. Terus ada ligamentum gastrofrenica, berarti penghubung antara gaster dengan diafragma atau phren. Terus yang terakhir ada ligamentum splenorenalis, berarti yang menghubungkan antara lien dengan ren atau ginjal. Begitu. Sedangkan di ini ya, ini contoh omentum maius. Yang gede ini. Terus ada omentum minus. Omentum minus pastinya yang kecil, minus. Nah, di omentum minus ini ada 2 struktur yang menyusun. Pertama, ligamentum hepatogastricum, berarti apa? Yang menghubungkan antara hepar dengan gaster. Mana ya? Hepatogastricum ini nih. Nah, lalu yang kedua ada ligamentum hepatoduodenale di bagian lateral. Tadi yang hepatogastricum di bagian medial. Nah, ligamentum hepatoduodenale ini berarti yang menghubungkan antara hepar dengan duodenum. Begitu. Lalu selanjutnya ada ligamentum. Nah, ligamentum ini dibagi jadi 2. Ada yang hepar. Nah, berarti
hepar ini dihubungkan dengan 3 struktur. Pertama, dinding abdomen anterior, jadi namanya ligamen falciform. Terus yang kedua, duodenum, berarti namanya ligamentum hepatoduodenal. Yang ketiga, gaster, berarti namanya ligamentum hepatogastricum. Di sini gak ada gambarnya. Ya udah, terus yang kedua, gaster. Dia dihubungkan dengan yang pertama diafragma, namanya berarti gastrofrenica. Terus yang kedua lien, gastrosplenica. Yang ketiga kolon transversum, namanya gastrokolika. Begitu. Nah, ya begitu. Oke. Nah, mungkin cukup kita membahas mengenai dinding abdomen dan duplikator peritonei. Maka kita akan lanjut ke rektum dan anal. Kita bikin judulnya dulu. Nah, jadi rektum ini dibagi menjadi 2 bagian, yaitu ada rektum proprium dan canalis analis. Nah, di sisi luar dari rektum proprium ini ada namanya flexura sacralis dan flexura perianalis atau flexura anorektal. Nah, dia ini bentuknya kayak S. Fungsinya apa? Untuk membantu menjaga kontinensi tinja melalui tonus otot puborectalis yang merupakan bagian dari levator ani. Jadi pas defekasi, flexura ini menjadi tegak dan tinja akan bergerak ke arah anal. Lalu di bagian sisi dalamnya atau bagian tunika mukosanya terdapat lipatan transversal yang disebut dengan plica transversalis recti atau kita sebut juga dengan katup Houston. Nah, ini nih. Katup Houston. Oke. Sepertinya oke. Lalu kita lanjut ke kanalis analis. Nah, kanalis analis ini dibagi menjadi ada 3 segmen, yaitu ada zona columnaris, terus ada pecten analis, ada zona cutanea, terus ada juga zona hemoroidales. Nah, di pada permukaan dalam sering dijumpai yang pertama ada columna rectalis. Ini columna rectalis. Sering dijumpai columna rectalis. Terus sering juga dijumpai valvula anales, anal valve. Terus sinus rectalis. Mana sinus rectalis? Nah, ini udah ketutupan. Ini tadi dia ini, terus ini sinus rectalis. Oke.
Selanjutnya kita akan membahas tentang otot-otot sphincter di daerah ini. Yang pertama ada sphincter ani internus. Sphincter ani internus. Nah ini, dia ini terdiri dari otot polos. Terus ada corrugator ani ini. Nah dia ini terdiri dari otot polos juga. Terus ada sphincter ani externus. Sphincter ani externus. Ini nih. Dia ini merupakan otot skelet. Nah itu otot skelet. Terus yang terakhir ada puborectalis atau di sini namanya levator ani muscle. Dia ini bagian dari musculus levator ani, terus terdiri dari otot skelet. Nah, gini. Terus kita lanjut ke vaskularisasi dari rektum dan anal. Nah, di arterinya itu yang pertama ada arteri rectalis superioris. Arteri rectalis superioris. Arteri rectalis superioris. Ini arteri rectalis superioris yang merupakan cabang dari arteri mesentrika inferior. Ini dia. Terus yang kedua ada arteri rectalis media. Arteri rectalis media. Cabang dari arteri iliaca interna. Iliaca interna ini. Nah, terus yang ketiga ada arteri rectalis inferior. Rectalis inferior. Dia juga sama cabang dari arteri iliaca interna. Nah, oke, lanjut ke venanya. Di vena ini sama ada 3 juga. Jadi yang pertama itu adalah vena rectalis superior, vena rectalis superior, vena rectalis superior. Nah ini vena rectalis superior. Terus nanti dia ini akan mengarah ke vena porta. Lalu yang kedua ada vena rectalis media, vena rectalis media, dan nanti dia ini akan mengarah ke vena iliaca internal, terus dia ke vena cava inferior. Terus yang ketiga ada vena rectalis inferior. Nanti dia ini akan mengarah ke vena pudenda interna, ketutupan di sini dikit. Terus nanti dia ini akan ke vena iliaca internal dan ke vena cava inferior. Gitu. Terus lanjut dikit lagi kita ke limfonya. Di sini ada gambar limfonya. Jadi pada anal kanal drainase vasa limfatika akan bermuara ke nodus iliacus internus, sedangkan di bawah linea pectinate akan bermuara ke nodus inguinalis superficial. Lagi-lagi jadi di bagian atas linea pectinate nanti dia ini akan bermuara ke nodus iliacus internus, sedangkan di bagian bawahnya, di bagian bawah iliaca, di bagian bawah linea pectinate akan bermuara ke nodus inguinalis superficial. Sedangkan untuk inervasinya dia saraf simpatisnya yaitu nervus splagnolombalis, terus parasimpatisnya adalah nervus splanchni pelvici. Oke, seperti itu. Mungkin sekian dari saya mengenai pembahasan tentang dinding abdomen dan rektum anal. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata ataupun ada kesalahan informasi. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.